Video mengandung kata yang belibet, ngebosenin, bengong, dan pastinya gak asik. Gak singkat, gak padat, dan gak jelas. Harus, tapi akhirnya kayak oh ya udah, oke. Ayo kita lanjut sampai selesai. Sebutin sifat seseorang yang bikin kamu ilfil. Terlalu mengangkat dirinya. Pokoknya kamu nggak perlu bilang kamu besar ke orang-orang. Yang itu nah. Orang-orang akan tahu bahwa kamu besar, ngerti ya? Terus? Iya. Oh, yang kedua, muka dua. Iya. Muka dua, aku paling nggak suka. Sama sih. Muka dua, kayak di depan kita, oh iya, nggak apa-apa, oh. Terus di belakang kita ngejelek-jelekin yang benar-benar ngejatuhin gitu. Padahal ya semuanya nggak selalu benar. Gitu. Jadi memandangnya kita jadi jelek. Bener. Terus sama orang-orang yang nerima semua omongan orang lain tanpa dia tahu sebenarnya yang terjadi itu gimana. Aku juga nggak suka orang yang gitu. Siapa orang pertama yang kamu cari kalau kamu lagi ada masalah? Aku mencari diri aku sendiri dulu. Yang pertama, karena yang nyelesain masalah itu kan diri kita ya. Jadi kita harus siap dulu. Yang kedua, ke orang terdekat aku. Aku tuh pengennya ke pasangan sebenarnya, tapi aku pribadi nggak mau nyusahin orang yang aku sayang gitu loh, orang yang aku cinta gitu. Lebay nih ya, tapi bener loh. Tapi ini bener. Takutnya. Ini bener terjadi. Kau takutnya bikin dia gitu nama pening, dia udah tahu pening apa tidak kan? Kau kadang ngomong kadang, dia be pening lah ngeri masalah. Gitu. Padahal sebenarnya aku. Tapi pasangan tuh sebenarnya pengennya kita tuh terbuka sama dia daripada cerita ke orang lain. Bener-bener. Pengen jadi orang yang dia ceritain apapun. Tapi aku pribadi kadang belum bisa cerita apapun ke dia, ke pasangan aku. Pengennya ya udah kamu ceritanya sama aku aja ya. Gitu. Tapi aku tidak bisa berperilaku yang sama, memperlakukan diri aku sendiri ke dia gitu. Karena aku suka mikir kayak, aduh nanti dia terbeban gak ya sama masalahku. Terus menurut kamu dalam sebuah hubungan seberapa penting sih waktu buat sendiri-sendiri? Penting ya, penting gitu. Tapi harus ada timelinenya. Harus kesepakatan kedua belah pihak. Harus tahu kapan waktunya udah, misalnya harus berdua lagi gitu. Sendiri-sendiri itu me time kan. Dan jangan sampai kasihkan sendiri sampai nggak tahu kapan waktunya udah. Oke. Udah nih cukup aku sendirinya. Aku harus balik lagi. Harus kesepakatan kedua belah pihak dan tahu ya kapan, sampai kapan. Jangan keseringan. Jangan. Maksudnya gini loh, orang tuh suka bingung kalau kamu nggak bilang kayak kamu butuh waktu sendiri nih. Iklan. Kamu butuh waktu sendiri. Oke, aku kasih kamu waktu sendiri. Nih, aduh pertanyaannya pula. Aduh. Kesel deh. Tapi kamu harus tahu kapan kamu harus berhentinya. Dan ingat ya, semuanya itu harus dibicarain. Semuanya harus dikomunikasiin, semuanya harus kedua belah pihak itu harus tahu, harus setuju, harus diobrolin. Terus jangan sampai merugikan salah satu dan menyakiti salah satu. Kalau memang butuh waktu sendiri, oke, dikasih lah. Cuman jangan sampai kasihkan sendiri. Jangan biasakan untuk jangan biasakan untuk aku. Tampang. Karena maksudnya sebenarnya tidak apa-apa sih membiasakan itu. Tapi kalau keseringan malah tidak bagus lah ujungnya. Sebenarnya semuanya tuh harus balance sih. Ya sih, harus seimbang. Lanjut gak? Lanjut. Dikit lagi kok. Apa sih alasan kamu mengakhiri sebuah hubungan kamu sebelumnya? Ini masa lalu deh. Oh, yang pertama, dia membuat aku tidak berkembang.
kayak semua yang aku lakuin untuk kebaikan aku, kebaikan kita tidak didukung. Kayak, buat apa sih, kamu tuh udah cukup, jadi kamu tuh udah ini lah. Aku nggak akan bisa sama orang yang kayak gitu, karena aku ngerasa aku masih butuh sekitar untuk terus upgrade diri. Jadi kalau kamu ngehalangin langkahku, kamu nggak bisa sama aku. Tapi kalau aku nggak harus kamu bantuin aku ini enggak ya kak. Kayak pasangan aku bilang, oke, semangat ya gitu, bagus kok gitu. Terus dia sekecil dia nanya, gimana ini jalannya gitu. Udah cukup, nggak perlu kamu yang kayak bener-bener ngebantuin secara action ya. Cuman kayak kamu tidak menghalangi dan mengapresiasi aku pun udah cukup. Selanjutnya, sebutin aktivitas yang pengen kamu lakuin bareng pasangan kamu. Ada pertanyaannya itu. Hubungan. Jadi yang aku ingin lakukan bareng pasanganku adalah dari kemarin, ini beberapa bulan yang lalu ya Allah, sebenarnya astaga, aku pengen ice skating, udah itu dong, karena emang udah lama aku pengen. Aku sebenarnya nggak bisa sih, aku sepatu roda aja nggak bisa, aku sampai beli sepatu roda sampai jebol pun aku nggak bisa pakai. Aku pengen ice skating tapi sama dia, sama pacarku, sama pasanganku, udah itu doang. Nggak pengen ice skating, udah itu doang. Susah yang Susah. Hah? Kok susah? Lebih milih dibenci atau dilupain? Lebih milih dilupain daripada diinget sebagai orang yang tidak baik dan tidak menyenangkan. Banyak nih kan? Demi apa belum selesai? Untuk saat ini, apakah kamu siap untuk memulai sebuah hubungan? Saya sedang dalam satu hubungan dan doain semuanya baik-baik saja. Emosi teman-teman, emosi aku tiba-tiba. Saya sedang dalam sebuah hubungan dan doain semuanya baik-baik saja, doain semuanya lancar, karena capek bun untuk menerima orang baru ke dalam kehidupan aku itu sangat-sangat tidak gampang. Ngerti nggak? Jadi untuk aku percaya ke orang itu sangat-sangat tidak gampang. Jadi kalau aku udah percaya, aku benar-benar percaya, dan aku memang nggak bisa berjuang, tapi aku akan bertahan. Dong. Dah. Pernah nyesel nggak gara-gara berhubungan sama seseorang? Pernah masa lalu nyesel ya? karena berhubungan dengan kayak aduh bodoh banget kayak gitu. pernah kok Ya, ya sudah pernah, intinya nggak bisa dijelasin. tidak boleh ketahuan Kayak privasi siapa. Tidak boleh dijelasin. Kalau kamu lagi bad mood, lebih milih diem sendiri atau punya seseorang buat nyemangatin kamu? Aku tuh pengennya punya seseorang untuk nyemangatin aku, tapi kalau aku lagi bad mood, aku suka melampiaskan ke orang-orang terdekat. Kayak misal aku lagi bad mood sama temanku, aku akan melampiaskan kemarahanku itu ke pacarku. Kalau aku lagi bad mood sama pacarku, aku akan melampiaskan kemarahan itu ke temanku. Jadi kayaknya lebih baik aku sendiri deh, tapi aku pengennya ada orang. Jadi untuk kalian, ya terserah kalian. Kalau kalian mau menemani aku, oke. Kalian tidak menemani aku akan sendiri untuk memperbaiki mood aku itu. Dah. Jawab kan, malah aku jelas ke detail. Yang menurut kau penting nggak? Kayaknya penting deh sekarang aku mikirnya. Dulu udah penting ya? Dulu aku mikir tidak penting. Itu ya udah sih, itu masalah kamu. Tapi sekarang aku kepo. Lebih agak cemburu. Agak cemburu. Aku cemburu nian, kayak aku cemburu sebenarnya, cuman aku udah bisa nunjukin bahwa aku gengsi lah cemburu. Kayak aku cemburunya, tapi aku berusaha nahan kayak oke. Aku paling ya temanku lah yang pusing. Kalau banget. karena kalau aku cemburu gitu guys, Ekstrim sekali. aku kalau cemburu ekstrim. Jadi tapi aku nggak mau pacarku tahu kalau aku lagi cemburu. Sok gak cemburu, Sok nggak cemburu, kayak oh ya udah nggak apa-apa sih. bodoh, padahal kalian nggak tahu Allah, guys. aku ingin kugari guys. Kalian nggak tahu guys. Udah habis.
Dan selesai. Satu pertanyaan Aku tidak nak tanya. terjawab. Oh iya. Ida, kau ada pertanyaan random enggak? Aku pengen tadi nanya. Apa? Oke, sekarang pertanyaan yang dari Noni, bukan dari kertas. Oke. Kau kan ini, kau dengeri pas kau kan akhir-akhir ini dengeri omongan wong nih. Mm. Kau mekoti kan? Mm-mm. Itu tuh ada yang kau mekoti. Nah, kau nyesel gak jalaninya? Apa kau ngerasa oh diri aku jadi lebih baik? Untuk sekarang tidak. Tidak, untuk sekarang tidak, karena saat ini ya, sekarang detik ini tidak. Tapi kadang kemana-kemana kayak, aduh aku bener gak sih? Ini bener gak sih? Yups. Karena kadang saran mereka itu bener-bener bertolak belakang dengan aku, kayak apa yang selama ini aku lakuin. Tapi aku mikir lagi kayak, oh oke, aku sudah 20, maksudnya umur aku sudah dewasa, menginjak dewasa ya. Aku juga harus lebih mikirin apa yang aku lakuin, tindakan-tindakan aku. Jadi kayak oke, aku harus melakukan yang terbaik yang aku bisa. Jadi alhamdulillah enggak. Tapi kadang aku kalau feedbacknya nggak bagus, kadang aku juga akan marah-marah ya, kayak aduh kan aku sudah melakukan ini, tapi kok balasannya cek ini sih, kan harusnya dia cek ini. Nah cek itu, nah kamu paling mau masih tahu ngerti lah maksudnya apa. Kan gak sesuai ekspektasi. Nggak sesuai. Aku tuh pengennya misalnya aku sudah melakukan ini harusnya feedbacknya baik gitu. Oh ternyata tidak gitu. Kadang aku marah-marah gitu. Tapi untuk menyerah saya belum bisa. Udah itu doang. Karena masih memikir panjang ya. Masih mikir panjang sih. Karena sayang juga. Iya juga udah capek bun. Aku susahnya nggak percaya dengan uang, jadi mana segera percaya aku akan Coba mempertahankan. lakukan apa yang aku bisa, sebisa yang aku mampu. Ngerti lah saya punya. Salah ya. Buka chat atau teleponan? Ketemu sih. Wow, to the point ya. Aku lebih suka ketemu, tapi aku nggak tahu mau ngelakuin apa. Maksudnya aku nggak tahu mau menghabiskan waktu kami ketemu itu untuk ngapain gitu. Aku suka bingung. Pokoknya aku pengennya tuh ngobrol atau ngapain kayak gitu. Tapi aku paling nggak mau masak. Kayak yaudah kalau mau masak kamu yang masak, aku yang nonton. Karena pertama aku tuh malu kalau diliatin orang masak. Kayak aku pun kalau masak di rumah pasti waktu Noni dan Firda masih tidur, jadi aku masak di dapur sendirian. Udah kalau sudah selesai, udah mereka bangun kan, udah selesai aku gitu. Tapi aku tuh pengen masak bareng, tapi kamu yang masak, aku yang liatin. Oke. Ceritain hal terberat yang pernah kamu alamin. Hal terberat yang pernah kamu alamin. Sebenarnya itu titik balik dari kehidupan aku sih, ya gak sih? Ceritain hal terberat. Waktu itu di semester 3 hidupku kayak zombie. Jadi aku bangun kuliah, makan, tidur, kuliah, tidur lagi, makan, tidur. Itu sampai BB aku 50 ya kalau nggak salah. Aku nggak pernah nginjak BB 50, paling aku tuh 45an. Terus waktu itu aku bener-bener kayak 50, aku nggak bisa cerita ke siapapun, ke Noni pun aku nggak bisa cerita ke apa ya, pokoknya teman-temanku bener-bener nggak tahu aku punya masalah. Kayak aku tetap hahaha ngumpul dengan teman aku yang paling receh, kayak apa ya, menurut mereka nggak lucu tapi itu lucu banget, kayak sampai aku sakit perut karena ketawa. Itu titik terberat aku. Terus sampai akhirnya titik balik kehidupan aku. Aku juga perlu loh mengungkapkan apa yang ada di hati aku, apa yang ada di pikiran aku. Dengan aku menghindari masalah itu dengan tidur, dengan makan, tidur, cuman gitu-gitu doang, itu tidak menyelesaikan masalah, itu juga makin buat masalah itu besar dan berlarut-larut. Jadi kita memang kadang butuh orang lain untuk sekedar mendengarkan apa yang mau kita ungkapin. Kadang kan kita udah tahu ini solusinya, tapi kita ngerasa tetap penuh gitu. Oh ternyata kita butuh orang buat dengerin apa yang pengen kita ceritain. Ya udah gitu lah pokoknya. Tapi aku dulu lucu loh, jadi aku kan bener-bener nggak bisa cerita. Jadi aku tuh dulu kayak gini, ini kamera nih kan, aku videoin, jadi aku bercerita seakan dengan orang, padahal aku bercerita dengan diri aku sendiri.
direkam, tapi abis itu aku hapus, nggak aku lihat lagi gitu. Jadi aku cuma ngidupin kamera, kadang aku rekam kadang enggak. Jadi kadang kayak oh ya udah aku lagi ngalamin ini loh, aku bla 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 bla. Atau enggak, kalau enggak kamera ada kaca, ya udah kaca. Sampai pernah orang tua aku tuh bilang, kamu ngapain sih ngaca terus, udahlah ya. Nah, kayak kan orang tua nggak tahu kan apa yang kita alamin, jadi mereka kayak apaan sih bersolek terus, padahal gue nggak ngapa-ngapain, ya, aku cuma berkaca aja. Terus aku bilang kayak, terus kata ibu, kamu nih gila gitu. Ibu pernah bilang, karena aku ngomong sendirian di kaca, terus aku senyum-senyum di kaca kayak gitu. Terus aku ngobrol gitu, tapi dengan volume suara yang kecil ya gitu. Tapi sekarang udah enggak, alhamdulillah. Stres itu gue dulu. Tapi alhamdulillah udah enggak, teman-teman. Saya juga bersyukur sih ditemuin dengan banyak orang, jadi aku banyak belajar. Dan aku seneng dengerin cerita orang, karena pas dengerin cerita orang aku ngerasa beban aku terangkat, ikut terangkat gitu. Jadi untuk aku lebih suka mendengarkan tuh. Dah, nyambung nggak nyambung pokoknya ya udah, aku cuma pengen cerita. Oke, lanjut ya. Lebih baik gagal dalam satu hal atau nggak nyoba sama sekali hal tersebut? Berat ya bun. Lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak mencoba dan menyesal. Udah mencoba sama sekali. Sudah. Tapi kadang di kehidupan pribadi kayak kadang tidak relate sih, tidak. Satu waktu kita pasti pernah tidak mencoba sama sekali dan menyesal. Oke. Gimana sih cara dapetin perhatian kamu? Jadi gini, gimana cara dapat perhatian ke aku? Yang pertama, kalian harus perhatian dulu ke aku. Kalian harus tunjukin dulu agar aku juga bersikap yang sama. Walaupun mungkin tidak seintens kalian, tapi aku akan berusaha melakukan hal baik yang kalian lakukan ke aku. Kayak tinggal balik gitu. Udah gitu. Tapi emang sebenarnya aku sampai di titik ini pun ada dorongan dari teman-teman, kayak aku sudah nih final, udah nih done, I'm done gitu. Tapi kayak yang lain tuh enggak loh Ken, aku tuh lihat kamu bisa loh, kedepannya masih bisa loh, kok bisa kok gitu. Terus dari teman-teman aku, Teresa, ini nickname nih Teresa, siapa pun yang tahu Teresa tuh sering bilang kayak, enggak Ken, aku lihat tuh pokoknya aku senang, pokoknya aku ikut sedih kalau kamu melakukan ini ya, bla adalah gitu. Aku jadi orang yang ikut sedih gitu, karena aku suka banget loh. Jadi kayak orang sekelilingku pun merasakan nih kan yang aku rasakan. Jadi kayak kayaknya aku masih bisa sih. Dikit lagi Ken, dikit lagi Ken, dikit lagi, bentar lagi kok. Dari bentar itu jadi sampailah sekarang. Terus Ika, nickname Ika juga, dengan segala ocehan dia pada udah mau, tapi tetap aku lakuin. Ngerti gak sih, kayak Ken kau tuh bla 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 bla, udah mau, terserah lah, mati lah, bodo amat lah. Jadi itu aku sih, terserah, bodo amat, aku gak peduli. Dan kayak gitu, aku selalu kayak gitu. Sampai aku marah-marah, terus kayak sudah, serah kamu. Kayak aku sudah diomongin sesuatu kayak mikir, bener dah iya. Aduh aku kok keras kepalanya sih jadi manusia gitu. So, aku egoisnya enggak sih? Kayak gitu-gitu. Terus akhirnya yuk bisa yuk kan. Udah. Sebenarnya saran dari Wong tuh, mereka tuh cuma ngasih saran ya. Tapi mereka kan juga kadang nggak tahu kalau saran mereka tuh kadang baik apa tidak sama kamu. Belum tentu sesuai dengan ini. Belum tentu. Iya. Aku di 2021 ya sih. Ya. Terima kasih ya Allah, makasih. Kadang capek nggak bisa cerita ke Wong yang kamu sayang, tapi kamu tetap bertahan dengan semua kondisi, dengan semua kesakitan, dengan semua kebahagiaan. Ya Allah, makasih. Bener-bener 21 ini satu kata yang apa ya, yang mendeskripsikan di 2001 ini adalah love. Bener-bener ngerasa dicintai sekitar saya.
Makasih lah, bener-bener makasih. Kadang capek, ini badan ini bener-bener capek. Terus sering biru-biru tanpa sebab. Yang belakang, bagian kaki-kaki gitu kadang biru-biru udah jelas. Tapi tetap kuat gitu. Dan di 2021 ini aku belum, alhamdulillahnya tidak jatuh sakit. Alhamdulillah, bener-bener alhamdulillah. Karena biasanya tiap tahun aku di opname. Sini Ida kayak ya Allah makasih, ini benar-benar kuat nih badan. Terus ini juga, ini terima kasih karena sudah mampu berpikir. Kaki terima kasih karena sudah mampu berjalan sejauh ini. Hati terima kasih kamu sudah ada yang mengisi. Terima kasih sudah kuat Terima kasih sudah sampai kuat sekarang. sampai sekarang. Oh nih 2021 aku wow luar biasa. Terima kasih. 2021 ini aku berterima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih sudah mampu bertahan, sudah bertumbuh, sudah sampai di titik ini. Terus keluargaku juga yang support semuanya, bener-bener kayak apa ya, kalau aku lagi ngerasa nggak bisa, terus ibuku bilang udah nggak apa-apa, kalau kamu takut gagal kamu nggak akan pernah tahu gimana di titik itu. Terima kasih. Terus untuk kamu yang udah bikin aku ngerasa istimewa dan bikin aku ngerasa happy, bener-bener luar biasa, terima kasih. Terus buat Ika, Teresa, Godam, Yuput, terus siapa lagi sih teman-temanku yang bener-bener ada di setiap saat. Thank you. Oh sama lagi satu lagi, pacarnya Teresa, Kiri Panda, terima kasih karena ikut membantu Teresa menyadarkan aku dan membantu aku. Makasih semua orang yang sudah aku temui di 2021. Semuanya tidak pernah aku sesali pertemuan kita karena benar-benar membuat aku lebih baik dan merasa lebih baik lagi, dan lebih baik lagi. Pasti tetap ada suka duka, dan suka duka itu aku terima dengan apa ya? Pokoknya aku terima baik buruknya, bukan aku terima baiknya aja tapi aku terima juga buruknya, karena dari buruk itu membuat aku lebih baik lagi. Gitu. Semoga di tahun depan kita diberikan kesehatan, semua rencana di 2021 yang belum terlaksana itu akan terrealisasikan. Terus bahagia karena kita hidup untuk bahagia. Untuk kalian juga aku berharap semoga kalian selalu dibahagiakan, yang sakit disehatkan, yang sedih diberi kebahagiaan, amin. Yang sedang terluka disembuhkan. Udah sih itu aja, semoga semuanya jadi lebih, semuanya harus tetap diterima dan dijalani ya. Semangat. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Thank you, bye bye. Terima kasih.